Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi ta'ala, wassalatan wassalaman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Usikum wa nafsiya bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji basratu syukur kita bacakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat barakahkan dengan salam kita kirimkan kepada Rasulullah. Kini kita masuk kepada tujuan dan maksud kita, yaitu mengaji. Di mana yang akan kita kaji kini adalah sekedarnya membaca cerita sejarah Isra Mi'raj Nabi kita yang mulia, yaitu Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sebelum Nabi kita di Isra Mi'rajkan, dan yang menjadi dasar hukum dan dasar dalil dari Isra Mi'raj, pertama surah Bani Israel ayat 1. Yang kedua dalilnya dalam Al-Quran surah An-Najmi ayat 5 balik. Dalilnya. Jadi di mana bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hijri dalam kamar, indal bait di dokok rumah. Jadi Nabi kita di dalam kamar, ya, di samping rumah yang sebelah ke depan, mudtaji'an, tidur Nabi kita. Beliau tidur baina rajulaini, beliau tidur di antara dua orang laki-laki. Beliau tidur di antara dua orang laki-laki. Yang pertama laki-lakinya bernama Hamzah. Hamzah badik kakak jua pak Nabi. Yang kedua Ja'far. Ja'far badik kakak dengan Sayyidina Ali. Jadi berarti Nabi kita beliau tidur di antara dua orang laki-laki. Hamzah seorang, ada jalan apa? Ja'far seorang, ada jalan Nadia. Dan Ja'far ko badik kakak kontan dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali bin Abi Talib ayahnya adalah Abu Talib. Abu Talib ko badik kakak lojo Abdullah. Jadi berarti apa sowang, adik sowang. Lolok batiko banak. Lolok batiko banak. Iz atahu Jibril. Tiba-tiba sewaktu itu datang kepada Nabi malaikat Jibril wa Mikailu dan Mikail. Datang dua orang malaikat, Jibril seorang, Mikail seorang. Kok Nabi sedang lolok? Namun meskipun malaikat Jibril dan Mikail wa ma'ahuma malakun ukhara, bersama keduanya ada juga yang ikut malaikat-malaikat lain. Tak sekedar dua orang malaikat je dah. Malaikat lain pun dah mengikut. Ya. Malaikat lain pun bisa soto.
Tak sekadar nama malaikat Jibril dan Mikail dah. Fahtamiluhu. Lalu mereka mengangkat Nabi. Pasal bersama diangkat Nabi tadi. Hatta ja'u bihi Zamzam. Sehingga mereka datang ke telaga Zamzam. Diangkat Nabi ko dibawa ke telaga Zamzam. Diangkat Nabi ko sedang Allah dibawa ke telaga Zamzam. Fastalqau ala zahrihi. Lalu mereka menilantangkan Nabi di atas punggung beliau. Artinya dilolok tacilontangan Nabi ko dibuat dilolok tacilontangan. Tak dimiriangkan, tak didudukkan, tak ditungkuian, cuma dilolok tacilontangan. Nabi waktu itu bersama malaikat. Tunggu dulu ya. Malaikat itu oh ya. Ayo, Nabi tetap jaga. Cuma Nabi dah tahu bahasa Nabi kau dibawa ke Zamzam. Karena yang membawa itu adalah malaikat. Malaikat siapa tadi? Mikail dan Jibril. Kenapa Nabi kau ikut? Kenapa Nabi ikut? Karena posisi malaikat Jibril itu adalah guru dan Nabi. Jadi kecil Nabi kita dah punya guru. Sebab kajilah pengecehan. Apa nama pengecehan? Siapa-siapa yang tidak punya guru, maka gurunya setan. Jadi ada nak kaji dan Nabi? Ada. Siapa guru Nabi? Malaikat Jibril. Kau nak beko setan guru Nabi beko. Fatawallahu minhum Jibril. Maka yang mengurus perkara-perkara itu di antara mereka adalah Jibril. Jadi yang tukang nama contoh tiba rumah sakit, dokternya, dokter operasinya mereka Jibril. Yang lain bidan. Yang lain asistennya, kesehatannya atau kesehatannya cuma yang tukang non dokter warna tu malaikat Jibril. Wa fi riwayatin furija sakfu baiti. Ada menurut satu riwayat Nabi dibawa melalui atau dak ke pintu godang, dak ke jendela, tetapi melalui atau melalui katil dibawa Nabi. Dibalah atau rumahku kecil Nabi. Fanazala Jibril, lalu turun malaikat Jibril. Fasaqa min sagrati nahrihi ila asfali batnihi. Lalu dibedahlah dado Nabi tadi min sagrati nahrihi, daripada tempat penyembelihan. Kalau hewan tempat penyembelihan kan sika. Dibedahlah dado Nabi dari sika. Ila asfali batnihi, sampai ke bawah pabit. Di situ dibolah. Dibolah di situ. Thumma qala Jibril, lalu berkatalah malaikat Jibril li Mikail, kepada malaikat Mikail, I'tini bi tastim min ma'i Zamzam. Berikan kepadaku dengan secambung daripada air Zamzam. Tolong biar nampak air Zamzam gak sagaleh, gak sateko ketek. Kecek malaikat Jibril kepada Mikail. Kaima athara qalbahu,
supaya aku bisa menyucikan hatinya. Tolong biar nambah yang sagale atau ayo sateko akan nambah sucikan hati Nabi ko kecek malaikat Jibril. Wa asraha sadrahu, dan aku lapangkan dadanya. Ya, supaya ambo berosina tie, supaya ambo lapangkan dadanya. Kecek malaikat Jibril kepada malaikat Mikail. Dan perlu juga kita garis bawahi, ya, persoalan pembedahan iko lah kesekian kali kau tak ada pertama kok. Yang pertama mu Nabi 2 tahun. Nabi sedang main-main dengan adik sapa susu beliau yang bernama Damrah, anak Halimah Sa'diyah. Itu yang pertama sekali. Lalu fastakhraja qalbahu, lalu dikeluarkanlah kalbu Nabi tadi. Dikeluarkan ke siapa? Diberahsiakan hati Nabi tadi. Yang malaikat di hati Nabi tadi diberahsiakan. Itu namanya alaqatus sauda, segumpal darah yang hitam, karena di situ adalah kantong atau tempat singgah de setan. Diberahsiakan tuh. Kalau kita cari hati manusia, hati ayam itu kan dua. Hati ayam itu kan dua lampi. Di antara hati itu ada namanya ampo tuh. Akhir-akhir itu dibuang. Hati manusia aku kan jadi sama dengan hati ayam. Dua hati, makanya sebut hati manusia aku, hati kita, hati nurani, hati sanubari. Apa perbedaan antara hati nurani dan hati sanubari? Apabila kecenderungan keinginan kita mengarah ke dunia itu namanya hati sanubari. Apabila keinginan kita cenderung kepada akhirat itu namanya hati nurani. Operasi pertama apa tunggu? Untuk operasi pertama apa yang diapakan tujuannya? Tujuan tetap membersihkan hati. Tetap membersihkan hati. Yang mana pertama umur 2 tahun. Yang kedua umur 7 tahun. Yang ketiga umur 4 balik. Yang kelima umur 40. Nabi kata bin Rasul. Dan yang terakhir yang kelima umur 51 tahun. Jadi bedah yang kelima kau sebenarnya cuma tak dengar kita Nabi sebelum Isra Mi'raj dibedah. Padahal pembedahan itu adalah pembedahan yang kelima. Pembedahan yang pertama itu umur 2 tahun. Kenapa hanya diarahkan kepada hati? Apa kok tidak bersia hati Nabi? Bersia. Tapi kenapa dibedahnya? Ada kalonyo tujuan dibedah itu adalah sebagai gambaran dek kita sebagai umat Rasulullah, mesti kita dibodah oleh kita hati kita. Dibodah hati kita kok semestinya. Kalau Nabi siapa yang membedah tadi? Oke, Jibril. Jibril sebagai apa Nabi tadi? Guru, maka dibodah hati kita. Ayo gak cok membedah hati kita. Bapa cok membedah hati. Membedah hati itu acok kita. Iaitunya 2 kali sebulan. Bila tu? Petang satu. Kalau fikir itu tak ada pembedaan hati dah tu. Fikir itu adalah memperbaiki ibadah kita aja tu. Tapi kalau untuk membersihkan jiwa kalbu,
itu tidak ada selain daripada tasawuf. Tasawuf itulah membersihkan jiwa atau membersihkan hati. Nah, itu gunanya memperi fikih pada fikih membersihkan hati tasawuf. Pokoknya kita wadah hati kita satu sebulan 2 kali. Nilai tiba. Itu nilai tiba. Nilai tiba malah cara 2 kali dah. Nggak ada sekali pertama dia tiba atau 2 kali. Apa dia bersihin tadi? Hati. Karena kunci bersumber dari hati. Muka masam mencari orang dan bagi hati itu elok wajah mencari orang dan sonang hati. Ado malek pe surau ne malek hati. Kalau latih lah malek dah tiba ke surau dah. Ado ne rajin je ke surau pula. Dak uang tu nak rajin tu bersumber ke hati. Hati kalau lah rajin, hati kalau nombor ke surau, badan kau tangguh. Makanya hati itu sama dengan komandan, anggota-anggota tubuh yang lain itu sama dengan pasukan. Hati kalau lah barosiah, sikap barosiah, wajah kita barosiah mencari uang. Kalau hati kita labongi, sikap kita adalah emosi, wajah kita masam. Banyak penyakit hati kok, nenggodang gaya hati, ya tak? Nengkenek gaya hati, nempatah gaya dolo, patah hati. Nembusuk hati ya dolo, ada. Busuk hati, patah hati, nengkonai ya dolo tu. Tak sekadar badannya nengkonai dah. Konai hati dan esok. Ada. Banyak nengkonai hati. Nembak otak ke dolo. Cuma yang bahaya mana apa tu? Makan. Hati kui dia tu. Makan hati kui dia tu. Aku yana bapak badan etek ko. Bapa makanan lain awak lah makan hati tak tasol lain tersebut tidak. Kui dia tu. Aja sampai kita ko makan hati. Ngajak kui badan. Suara hati, suara Allah. Suara hati, suara Tuhan. Ayo, itu namanya zauk, perasaan. Hati mana? Hati yang mukmin. Suara hati itu suara Tuhan. Karena hati yang mana? Hati yang orang yang mukmin. Orang yang beriman. Lanjut kita. Faghasalahu salasata marrah. Maka dibasuhlah hati tadi, dibarosiakanlah hati tadi dan malaikat Jibril sebanyak 3 kali barosiah, 3 kali basuh. 3 kali basuh. La barosiah ti Nabi tu bau 3 kali no basuh. Untuk apa tu? Untuk pensyariatkan dari kita sebagai gambaran kalau kita akan membersihkan muka, membersihkan tangan, menyapu kepala, iyo kita dibuatlah di 3 kali. Wa naza'a ma kana bihi min azah, dan dibuang dari malaikat Jibril apa saja yang melekat daripada penyakit hati tadi. Bersihan. Dia ada melekat penyakit hati kau. Ya nak, yang kean termasuk hasad. Hasad apa artinya? Dongki. Dan ikon yang terjadi banyak SMS. Apa tu SMS? Susah mencelia, uang sonang. Sonang mencelia, uang susah. Bansai uang sonang dia. Alai. Sonang uang susah tak boleh otor uang. Itu susah dia di mana lah pada jadi dia. Lah tak boleh otor dia nyoha. Kau jauh kasawa aja ni. Lah tak boleh otor dia di mana lah dapat piti dia. Sudah itu jadi pikiran
Apa yang terjadi? Naiklah tensi jadi 280 lah. Kepada so kasih pound tu ah. Kepada so dalam tensi 380 ko 380 dengan lope pada so tensi ibu mana? Iya. Normal 120 per 80. Kini kau naik 270 apa? Kau naik kau attack. Tetangga boleh tu Pajero. Ada aturan SMS. Jangan dipakai SMS itu dalam itu. Yang namanya resoki kita kok tak bisa dikantang-kantangan dah. Ada resoki kita kok, nen ada resoki makhluk kok tak kita ada makhluk kok, ada resoki makhluk kok, nelah ditentukan oleh Allah. Kadang-kadang sesuai logika. Apa sesuai logika? Kita kan pernah mendengar anak logo-logo TK, anak-anak TK logo. Apa logo cicak didin. Makanan cicak apa? Nyamuk pakai sayur nak? Cicak ada sayur Ledak atau cicak didin. Apa lain? Diam merayap. Ono aja tu. Mencikikui je tu di diam merayap tu. Datang seekor cicak ni mencari nyamuk atau nyamuk nanti bawa? Kata aku datang seekor nyamuk hap lalu ditang. Tiba ada nyamuk aku tangkap langsung. Cuma kadang-kadang awak tak tahu diri cecak. Kalau kan cecak berlebih gitu. Itu dia lantar apa tu? Baposoan. Lihatlah, puih terang cecak boleh jatuh itu. Tu cecak nak kurang ajar tu. Tak tahu diri tu. Diam-diam merayap je lah awak. Kau dah seki awak. Punya kata borok awak. Jadi hindarkan penyakit SMS tu. Nanti tu dong. Dari situ kita banyak. Banyak kita di situ. Seakan-akan rezeki kita kok memang 1% dari usaha kita. Tidak sama sekali. Tidak. Makanya itu ada sepaguruan dengan Syekh Burhanuddin. Itunya Syekh Musin di Kubon Tiga Waleh. Makamnya di Kubon Tiga Waleh. Dia kan Balimo, Syekh Burhanuddin kan Balimo pemandu ilmu kaca. Salah satunya adalah Syekh Musin di Kubon Tiga Waleh. Tapi masyhur murid beliau pada beliau. Apa masyhurnya? Beliau wirid dari Solo tu di Bukit Tandang tu mah kate terus. Wirid melalui kaki, berjalan kaki je ya. Berjalan kaki. Kasih junjuang. Kebetulan dia berjalan kaki tadi melewati air. Waktu maghrib masuk. Sedang sembahyang tiba harimau. Duduk di muka beliau tu. Duduk di muka beliau. Bergerak beliau nak tiba harimau tu enggak. Lari beliau enggak. Karena beliau berprinsip kalau memang ada rezeki di den pasti ditangkap. Walaupun dia lari. Aku prinsip beliau dalam solat tadi. Pas sudah sembahyang mengeceklah beliau ke harimau tadi. Pokok nak je di muka den. Pokok nak je kau di muka den. Kalau you memang ada rezeki kau di den tangkap lah mana nak kau tangkap silakan. Kau tangan dia rezeki kau dia tangkap lah. Dia nak kalai kira. Karena kamu tak bisa membate-bate rezeki makhluk Allah tu termasuk engkau. Kalau memang ada rezeki mengalir mau tadi nak mau harap. Kira mau kau ingin belajar. Belajar maka dirubahlah. Nak cetak kui uang, badi kui lah bulu tadi. Maka pada mula Syekh Kukut atau murid dia Syekh Musin. Nama sahur Syekh Kukut. Tapi gurunya adalah Syekh Musin. Syekh Kukut tu kan harimau tu. Itu mah ada jalan Syekh Kukut di Solo kan. Itu kan memudayakan murid dia Syekh Musin tu. Ambil lapis jarak. Lapis jarak alhamdulillah. Ada. Jadi beliau punya guru, tapi yang masyhur adalah murid. Harimau tu. Jadi berarti seperti itu. Amat itulah kita nak lalu di muka awak ular sedang kelingkiang ya. Awak sedang sembahyang langsung melompat awak takut awak. Berarti kan lun begitu mapan keimanan kita tu boleh. Kalau saya kukut tadi, saya mesti tadi apa?
disuwo wono di mau manangko orang. Takut lah dan kalau yo memang ada rezeki kau di dan. Tapi kan wajib lah menghindar diri dari binatang bisu. Atau dia nyoba berprinsip seperti itu, nyoba berprinsip kalau yo memang rezekinya dia di beliau, walaupun beliau lai 1000 tapaan lai itu, langkah 1000. Kalau memang rezeki mau, tetap dapat. Karena kan lagi ada prinsip keyakinan tu sana tu. Ada kita tu kan tak keyakinan 1% tadi itu sumbiang. Kalau tak usah orang kini apa dengan makannya. Berarti lah sumbiang keyakinan nama tu. Lah sumbiang tu, lah letak nama tu. Apalagi beko di pro mana ke usaha tadi, maka hilanglah keyakinan. Hilang keyakinan berarti nol iman awak tadi. Usaha kau sekedar menjalankan suatu orang lah je kan. Fantasiru fil ard itu Allah. Bertebaran di muka bumi, wa bataghu min fadlillah. Cari kurnia Allah. Suatu indah. Menjalankan suatu je kita aja kau. Berhasil tak berhasil tu kembali kepada Allah. Kadang-kadang masih ngajo mencari uang tu. Uang tu daripada gantiung ni. Kira apa sebab disepang kau? Kau kira udah ya. Rencana kapal mulut, kapal gantiung tadi mah. Mampu kasih kau je. Roy lanjut. Wa talafa ilaihi makailu bisalasi tasatin min ma'i zamzam. Dan memperselisihkan kepada malaikat Jibril dengan 3 cambung daripada air zam-zam. Jadi berarti 3 kali diminta dari malaikat Jibril tadi kan? Malaikat Mikail yang menyediakan air 3 kali, 3 cambung. Ya tak? 3 kali karena hati Nabi dibasuh tadi 3 kali tadi. 3 airnya dengan air yang baru ketiga-tiganya. Summa atabi tastim min zabid mumtaliin hikmatan wa imanan. Lalu didatangkan pula cambung, sebuah cambung yang terbikin dari ameh. Ya. Dalam ameh tadi itu dan cambung ameh tadi itu dipenuhi hikmah dan keimanan. Lalu dicucurkan fa'afraghahu fi sadrihi wa mala'ahu hilman wa ilman wa yakinan wa islaman. Lalu dicucurkan oleh malaikat Jibril karena doa Nabi tadi. Dipenuhi hati tadi dan malaikat Jibril dengan apa? Dipenuhi dengan rasa santun. Apa itu santun? Santun adalah tidak memandang kesalahan orang lain. Meskipun bersikap salah orang, tapi dia tetap memberi maaf. Aku ada santun. Artinya membuka pintu maaf meskipun orang tadi tidak minta maaf. Itu ada santun. Itu makanya Nabi kau tak ada dendam ke orang kau. Tak minta maaf ke orang. Nabi lah memaafkan. Ada kita tidak mati tak jongkek orang tu dah dulu. Salah kawak tu. Tak ada engkau je dapat mati bertabrakan di ondanya. Alhamdulillah dia baca di orang tadi. Untung lain pada tunya mati tidak. Nah, sumpah serapah. Nabi tak ada sumpah serapah tu. Kenapa? Karena hati Nabi itu dipenuhi dengan rasa santun. Akhir orang tu maaf meskipun orang tu tak minta maaf. Kadang mas sumpah lo dia awak adeng kalau lu tak mau kadang lo kadang mau le dah. Putihnya tu lana lah kubu dah kadang mau dah. Mudah tu benar parangnya kadang. Mudah tu benar perbuatannya kadang ada seperti itu kita sampai akhir. Itu makanya santun tu adalah sifat Allah dan diletakkan pula rasa santun tu daripada kaji budaya kepada hati Nabi. Kaya ndak? Wana sembahyang kena kira sekira tolongnya nak. Wana minta ada kira tolongnya. Dan dia terus kita kau minta tadi, ya Allah ya Tuhan selama ini dan sampai ke surga ada tadi, jak bangkai jak rumah seseorang. Kena do, Lai. Pas maraka pertama tu ya Allah, selamatkanlah dan sampai tiba di surga ya Allah. Ada tadi. Merasa banyak ni tidak. Kalaupun ada mungkin soalnya dua. Ternyata ni tidak berdoa tadi itu tetap jadi diselamatkan dan tolongkan. Jadi itu makanya tidak doa pemberian Allah kau terkait dengan doa saudara. Dan doa no secara hakikat
pemberian Allah itu tidak terkait dengan doa. Jadi apa guna doa lain? Doa mesti suara aja. Ud'uni, berdoalah kepadaku. Apa sih itu? Tolonglah menyuruh awak berdoa awak. Sebab pemberian Allah tu jauh lebih dahulu lah disediakan oleh Allah. Sedangkan doa itu adalah belakangan. Berubah tak adalah doa tu dan doa? Tidak. Ambo tadi tak tahu doa sampai ke ya Allah Tuhan selamatlah kaki dia untuk melangkah dan jangkau ya Allah tiba dia di musola. Nak doa tadi selamat aja. Jadi oleh karena itu, kalaupun buat tiba dalam kehidupan kita, intinya itu yang terbaik dari kita tu. Kita tak tentu dah hikmah di balik itu. Tu pandangan kita, rasa santun tadi. Aja kita terbelenggu dek sakit pinggang tu. Jelit yang lain. Mungkin pinggang kita yang sakit, mata masih sehat kok. Mungkin mata kita yang kabuah, kaki masih togok berjalan. Jadi kita kadang-kadang dek sakit mata kenek ngenek terlupuan, terhilangkan nikmat-nikmat yang lain. Sehingga apa terjadi? Pada kasuruh malam tak, orang wirid malam, orang pengajian di Sukodang malam. Bapa kakak suruh mata ko kat kampung je pecolian, tinggal ke ibadah dia. Begitu sadis kita sebenarnya. Untungnya lah, lain tak model uang Tuhan. Kok model uang lah panjang Tuhan. Dia kita tolong ikut je kuat tolong lah harus sibuk mah. Satu kami minta hujan, satu kami minta air, satu kami minta sehat. Ada. Itu makanya jangan kita anggap musibah yang terjadi pada kita, kejadian yang tidak mestinya kita terima terjadi pada kita, itu akan membawa dampak hikmah yang lebih besar. Semakin kuat, semakin besar ujian, semakin besar pula hikmah di balik itu. Contoh, Gus Miftah main wang mengalir. Ya tak, kecil goblok. Apa sudah perenya. Tapi kalau yang sabar, kayu godangnya. Atau, jadi berarti jangan harap kita jangkit derajat kita oleh Allah kalau kita tak siap untuk dibanting dulu. Awak nak sakit-sakit, nak ada ya Allah. Ajen dia awak naik derajat awak. Awak tak mau dihina ya Allah. Elok je wang kau kawak saudara ya Allah. Jangan harap derajat awak naik. Derajat naik tadi itu adalah pasti melalui proses bantingan. Contoh bola pingpong. Bola pingpong kalau kita tak lambat-lambat ke lantai apa lambungnya? Hah? Melejak-lejak, tinggi tu anda. Anda, kita lompean pada weh. Pada itulah siap kita nak dibanting. Kalau ingin kita mendapatkan hikmah yang lebih besar, kita mesti siap untuk dibanting. Lah siap kita untuk dibanting. Tak je lah dah. Siap dibanting. Atau makanya kalau kita ada yang mencoba Islam merah itu, nak datangkan 2 jam 3 jam dah baru. Itu. Sebab linuri atau subhanallah asra bi abdihi lila min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Linuri yahu min ayatina ya, agar kami perlihatkan kepadanya kebesaran-kebesaran kami. Banyak hikmah-hikmah letakkan Tuhan dalam perjalanan itu musia. Jadi jisia tidak lebih dengan santun. Sudah tu ilmu. Jisia tidak lebih ilmu. Ilmu kau penting lah kita kau. Ilmu pengetahuan. Kita hanya ilmu kau juga akal tidak. Ilmu tu terletak di hati. Kalau hati kita sudah diisi dengan ilmu, sodo komeh dia. Kalau ilmu, kalau kita letak di kepala, kita akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Sebab kepala itu isi akal, dan ilmu terletak di hati. Jadi oleh karena itu, kalau ilmu terletak di akal, di kepala, itu akan menimbulkan pertanyaan. Ujung-ujungnya beko apa? Ujung-ujungnya beko. Dan sesuai jokel, diterima gaji itu. Dan tak sesuai jokel, tak terima dia dah. Kalau kita letak ilmu tadi di kepala, tapi kalau kita letak di hati, tak akan menerima, tak akan memberontak kita dah.
Cuma kita legowo bagi orang Jawa. Oh, mereka dah dibuat dari tono lahir. Nak terima je lah apa doa. Tu kan pikiran tu atau hati? Hati. Pokok mereka ya terjadi. Padahal uang banyak dah mereka, jodoh dan tadi mereka. Itu hati tu atau akal? Tu beda. Kalau akal akan menimbulkan pertanyaan. Itu makanya versi tasawuf tu tak kepala tak ada kaji itu loh. Kepala tak ada nyoh? Di hati. Itu makanya Nabi disiati Nabi tadi dengan ilmu dan yakin. Kau celai tiga. Disiati Nabi tadi dengan keyakinan. Apa yang keyakinan kau? Keyakinan adalah tidak ada pertanyaan-pertanyaan. Yakin saya yakin-yakinnya apapun yang terjadi dalam hidup betul-betul mutlak Allah yang mentakdirkan. Sehat kaki, sehat badan, baselo awak, maunju awak ada. Sodoh Tuhan Allah. Itu keyakinan. Dan Islam kau apa? Kepatuhan, patuh. Ikut suwon tian toga. Diisi dengan orang pek tadi. Asal apa yang mengisi itu? Jibril. Jadi balik le pertanyaan, apa kau nak berguru Nabi? Jadi kecil Nabi kita nak berguru. Asal apa guru Nabi? Malaikat Jibril. Dia sampai kita kau mengaji tak tahu guru pak. Guru bagus kel dia tak masuk lah tu. Saya guru yang bagus kel ada. YouTube dulu. YouTube jadi apa? Facebook. Lalu siap Nabi, lalu siap Nabi. Summa atbaqahu. Lalu dikatam balik. Ditutup hati Nabi tadi balik. Setelah dibersihan. Apa cerita roh? Soalnya kita dulu. Ini makin nasi. Kau nak cerita dulu nanti. Lah kita tutup dulu. Kita solat dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.